Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat sahabat-sahabat Bikers Subuhan Pekanbaru, semangat terus, jangan tinggal sholat berjamaah. Anak muda tidak mesti meninggalkan masa mudanya, tapi ingat akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jaga persatuan, berjamaah, insya Allah istiqomah dan ini husnul khotimah. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bahkan ada orang yang lahir di dalam Ka'bah dulu sebelum Islam. Ada yang lahir dalam Ka'bah. Siapa dia? Yang lahir di dalam Ka'bah itu Hakim ibni Hizam. Itu lahir di dalam Ka'bah. Hakim ibni Hizam 13 tahun menjelang tentara Abraha datang untuk menghancurkan Ka'bah. Datang lahir dia. Jadi 13 tahun menjelang tentara bergajah datang, Hakim ibni Hizam lahir. Jadi ketika Hakim ibni Hizam itu ibunya sedang hamil. Orang Arab kafir Quraisy jahiliyah, Ka'bah itu tempat mengumpulkan orang banyak, tempat mengumpulkan orang ramai Ka'bah. Pokoknya setiap ada atraksi, kalau macam kita seperti sirkus atau apalah begitu, itu dikumpul, orang berkumpul di dekat Ka'bah. Ya, pokoknya Ka'bah itu tempat kumpulnya massa, orang ramai. Jadi ibu dari Hakim ibni Hizam ni datang dia. Datang ibu Hakim ibni Hizam ke sana untuk melihat atraksinya orang Quraisy. Jadi ditengok, ibunya sedang hamil, rupanya perut sakit. Perut sakit, nak ke mana dilarikan? Tak ada, dilarikanlah ke dalam Ka'bah. Dalam Ka'bah dilahirkan, lahirlah, keluarlah anak. Itulah anaknya Hakim ibni Hizam. Walaupun Hakim ibni Hizam terlambat masuk Islam, Hakim ibni Hizam masuk Islam sudah 20 tahun Islam berkembang. Jadi dia masuk Islam itu ketika Fathul Makkah. Makkah diambil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barulah dia masuk Islam. Tapi walaupun dia terlambat masuk Islam, dia tidak pernah benci kepada Nabi Muhammad. Tak pernah dia jahat kepada Nabi Muhammad. Pernah bahkan 3 tahun keluarga Banu Hashim dan Banu Muttalib itu diboikot. Tak boleh makanan masuk ke keluarga Nabi, tak boleh sembako masuk ke keluarga Nabi. 3 tahun lamanya Nabi makan ala kadarnya. Tidak ada gandum kadang, tidak ada apa-apa. 3 tahun tak boleh berjual beli dengan keluarga Banu Hashim Bani Muhammad. Luar biasa. Tapi Hakim ibni Hizam lah yang mencari perhatian terus. Hakim ibni Hizam lah yang mencarikan jalan bagi pedagang dari Syam untuk bisa masuk kepada Banu Hashim Banu Muttalib. Dan bahkan Hakim ibni Hizam pun membeli seluruh dagangannya orang Syam, kemudian beliau antar kepada Banu Hashim Banu Muttalib, tapi masih belum masuk Islam ketika itu. Mungkin karena dilahirkan di dalam Ka'bah, ada keberkahan dan kebaikan-kebaikan itu. Walaupun dia belum masuk Islam ketika itu, tak pernah benci kepada Nabi Muhammad, tak pernah ikut perang melawan Nabi Muhammad, dan bahkan selalu sopan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya baru masuk Islam setelah 20 tahun Islam jaya, Fathul Makkah, barulah Hakim ibni Hizam masuk Islam. Ketika Hakim ibni Hizam masuk Islam, yang sering dilakukan oleh Hakim ibni Hizam adalah bertaubat dan menangis. Setiap saat menangis. Jadi ditanya oleh orang, kenapa engkau kok menangis terus? Engkau mestinya engkau bahagia, engkau sudah masuk Islam. Kata Hakim ibni Hizam, kenapa terlambat aku masuk Islam? Padahal aku tak pernah memusuhi Muhammad. Padahal aku dulu tak pernah jahat kepada Muhammad, dan bahkan aku selalu melindungi Muhammad. Tapi kenapa aku disesali? Itulah hidayah daripada Allah. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Jadi jangan kita kira orang yang hari ini tajir, orang-orang non muslim, orang kafir, dia tajir, dibangunkan kita masjid, dibangunkan kita madrasah, dikasih kita hewan kurban, jadi sabit pulaunya berpahala lah. Tak, belum. Kenapa? Karena belum dapat hidayah daripada Allah. Barulah dia berpahala ketika mereka sudah mendapat hidayah daripada Allah dengan mengikat dengan kalimat syahadat.